Hari ini, sebelum Ibu Helena mau bercerita agama, mari kita memuji Tuhan dulu ya. Lagu apa ya? Oh, lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk kita berdoa yuk. Good morning Father in heaven, please forgive my sin and give me your blessing so that I can study well. In the name of Jesus I pray, amin. Sebelum Ibu Helena bercerita, anak-anak menyaksikan dulu ya video Muslihat Yakub. Selamat menyaksikan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu,
dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, anak-anak tadi sudah menontonnya kan? Wah, bagaimana tuh? Pasti bagus ya. Nah, sekarang Ibu Helena mau menceritakan kembali ya. Pada suatu hari, Bapak Ishak sudah tua sekali anak-anak. Lalu dipanggilnya anak kesulungannya yaitu Esau. Lalu Bapak Ishak berkata kepada Esau, "Anakku." Lalu sahut Esau, "Iya Bapak." Lalu berkatalah Bapak Ishak kepada anaknya, "Aku sudah tua, aku akan memberkati engkau anakku Esau." Lalu apa anak-anak? Esau bilang pada bapaknya, "Wah, bagaimana? Kan hari ini aku belum berburu, Ayah." Lalu Bapak Ishak bilang lagi kepada Esau, "Ambillah seekor binatang dan burulah, lalu ambillah senjata tambunanmu untuk persembahkan padaku. Masaklah yang enak dan olahlah daging itu supaya aku makan, supaya aku memberkati engkau." Lalu Esau keluar dari kemah. Tiba-tiba Ibu Ribka mendengar percakapan Bapak Ishak dan Esau. Lalu Esau pergi untuk berburu anak-anak, mencari daging kambing untuk diolah menjadi makanan yang enak untuk dipersembahkan kepada bapaknya. Lalu Ibu Ribka bilang kepada Yakub, "Yakub, mau nggak kalau kamu menyamar menjadi Esau agar kau diberkati oleh ayahmu? Karena hak kesulunganmu ada di Esau, hak kesulungannya ada di Esau." "Bagaimana mungkin Ibu? Kan kulitku licin begini, tidak seperti kakakku Esau. Kakakku Esau kan berbulu, aku kan tidak berbulu, Ibu." Lalu mereka bilang, "Sudah, kamu sekarang pergi untuk mencari daging olahannya. Kamu mencari dagingnya, nanti Ibu yang masak.
Tapi Yakub bertanya lagi, bagaimana ibu? Aku kan jubahnya seperti ini, tidak seperti kakak Esau. Dan kulitku bagaimana ini? Kalau ayahku tahu pasti ayahku marah. Lalu ibu Ribka bilang, sudah nanti ibu yang ngatur. Lalu Yakub pun pergi untuk mencari seekor daging untuk dimasak. Lalu setelah itu ibu Ribka menunggu Yakub yang datang, menunggu seekor binatang untuk diolah. Setelah itu apa anak-anak yang terjadi? Iya, Yakub membawa seekor binatang kepada ibunya lalu diolah anak-anak seperti yang ayahnya gemarin, serta anggur untuk ayahnya minum. Setelah dimasak oleh Ibu Ribka memberikannya kepada Yakub untuk diberikan kepada ayahnya supaya Yakub diberkati oleh ayahnya. Lalu Bapak Ishak menunggu anaknya, menunggu Esau, hingga saatnya itu makanan sudah tersedia. Akhirnya masuklah Yakub dalam kemah Bapak Ishak. Lalu dibawakannya makanan yang enak itu. Lalu Bapak Ishak bertanya, siapakah engkau? Lalu jawab si Yakub itu, aku adalah anak sulungmu Bapak, aku adalah Esau. Aku sudah membawakan makanan yang enak ini, daging olahan yang sudah dimasak menjadi masakan yang enak. Lalu ayahnya bilang, oke, aku akan mencobanya makanan masakan yang kau bawa. Lalu ayahnya bangun dari tempat tidurnya lalu duduk untuk mencobai sup itu. Lalu ayahnya bilang, enak sekali makanan ini dan anggur yang sangat enak sekali seperti yang aku inginkan. Lalu Bapak Ishak memberkati anak itu, memberkati si Yakub. Dia bilang, benarkah sekali lagi aku berkata kepadamu, engkaulah Esau? Iya Pak, aku adalah Esau. Tetapi Bapak Ishak itu masih bingung anak-anak. Lalu merabalah tangannya si Yakub itu. Wah, benar, bulunya adalah seperti Esau, tetapi suaranya seperti Yakub. Bapak Ishak pun bingung, apakah benar Esau? Tetapi dari jubahnya pun itu adalah Esau. Lalu Bapak Ishak pun berkata kepada anaknya, dekatlah denganku, ciumlah aku anakku. Lalu Yakub mendekat kepada ayahnya lalu menciumnya. Setelah Bapak Ishak mencium anaknya juga, Bapak Ishak mencium bahwa bau baju Yakub seperti bajunya Esau. Lalu Bapak Ishak pun percaya anak-anak. Setelah itu Bapak Ishak memberkatinya. Setelah diberkatinya, Yakub pun keluar dari kemah Bapak Ishak itu. Lalu datanglah si Esau masuk ke dalam kemah Bapak Ishak. Lalu Esau berkata kepada Bapak Ishak, Bapak bangun dan duduklah, serta makan makanan yang sudah aku bawa dan aku olah tadi. Lalu Bapak Ishak kaget, tadi siapa? Bukannya tadi Esau sudah ku berkati? Jadi siapakah engkau? Aku Esau Bapak, anak sulungmu. Lalu Bapak Ishak bilang, aku sudah makan makanan olahan yang tadi diberikan oleh
gerangan yang tadi dan sertaku sudah memberkati orang yang tadi. Bagaimana mungkin aku bisa memberkati engkau? Lalu marahlah Esau dan berkata, Bapak, berkatilah aku juga, Bapak. Lalu Esau pun keluar dengan marah. Pasti ini adikku, Yakub. Aku sudah 2 kali dibohongi dia. Aku sudah ditipu oleh dia. Akhirnya pun Esau marah, serta Esau pun bilang dalam hatinya, aduh, hak kesulunganku sudah diambil, sedangkan aku diberkati pun sudah diambil juga dengan adekku. Aku kesal dengan Yakub. Akhirnya anak-anak Yakub pergi ke suatu kota yang jauh sekali agar tidak bertemu dengan Esau. Nah, segitu anak-anak cerita hari ini. Oh iya, Ibu Helena punya lagu loh. Nih lagunya Mata Tuhan Melihat. Anak-anak bisa nggak? Coba ikutin Bu Helena ya. Yuk, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Udah ya. Yuk kita berdoa, nanti anak-anak belajar lagi ya lagu yang sudah Ibu Helena nyanyikan. Pasti bisa ya. Yuk kita tutup dalam doa sebelum kita menutup cerita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini anak-anakmu sudah mendengarkan cerita agama yang disampaikan oleh Ibu Helena. Berkatilah anak-anak kami Tuhan di masa saat ini ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, anak-anak kami tidak bisa ke sekolah tetapi hanya melewati online. Tapi Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau selalu melindungi anak-anak kami selama PJJ maupun selama anak kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih, bye-bye.